ketika pramuka, ketika pramuka ada loncat ya. Kalau kita nggak usah loncat, gerak saja, gerak dengan asyik ya. Gerak dengan asyik. Yang pertama adalah perintahnya benar, lakukan benar dulu ya. Siap. Maju berarti gini ya. Kanan gini, tapi dengan ada terasa badannya. Ya ototnya ya. Biar ya badannya. Siap. Maju. Kanan. Kiri. Belakang. Siap ya. Sekarang kalau loncat boleh begini ya. Loncat berarti begini. Pinggangnya terasa enak. Ya, siap. Mulai. Maju. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Loncat. Loncat. Ya. Alhamdulillah. Sekarang lawannya ya, kalau saya bilang maju berarti mundur. Abah dan Ambu mundur. Ya. Kalau saya bilang ke kanan berarti ya, Abah dan Ambu ke kiri. Ya. Maju. Kanan. Diam. Berarti loncat. Masih pagi. Ya. Mana Bu Aing nggak kelihatan Bu Aing? Ya. Kiri. Kiri ini masih kebalikan ya. Salah. Kan masih kebalikan. Kiri. Iya. Kiri. Ini masih kiri. Loncat. Ke bawah. Terus ke bawah. Oh, ya. Bawahnya dia mulai. Siap ya. Mundur. Maju. Nanti. Maju. Kanan. Kiri. Diam. Diam. Loncat berarti. Iya. Mungkin itu saja ice breaking untuk kegiatan pagi ini. Mohon maaf dadakan ice breakingnya terlintas itu, mudah-mudahan bisa membuat kita tambah semangat ya. Mungkin itu saja, kita mulai. Untuk kegiatan hari ini silahkan pada Ambu Rizka bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ambu Ipah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya, kita bisa melanjutkan kembali agenda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mengawali kegiatan penyusunan kurikulum memang ini luar biasa ya. Tadi ada sedikit pergeseran dulu waktu gitu, namun mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita semua untuk dapat melanjutkan apa yang sudah Bapak, Ibu, Abah dan Ambu kerjakan di classroom. Ya, saya senang sekali banyak pendapat, kemudian ternyata kalau dilihat semuanya sudah menonton gitu ya tayangan dari 3 video tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Abah dan Ambu, saya ingin memberikan satu reminder dulu ya, bahwa sekalipun kita melaksanakan workshop ini secara pandemi, namun sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya bahwa mari kita luruskan niat, lakukan semua ini
dengan semata-mata memperbaiki diri apa yang telah kita lakukan di tahun yang lalu. Jadi kenapa ini diawali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Karena yaitu tadi ini merupakan salah satu cara untuk mengubah ya paradigma baru tentang pendidikan yang semula kita ini terbiasa berbasis kepada yang namanya guru ya, kemudian berbasis yang namanya kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang saatnya kita buka mata, buka hati, buka pikiran bahwa yang namanya pendidikan itu layaknya berhamba kepada anak ya. Saya di sini bukan sebagai narasumber ya, tetapi kita di sini niatkan bahwa selama beberapa hari ke depan sebelum kurikulum ini betul-betul menjadi satu dokumen sekolah yang akan kita gunakan selama 1 tahun ajaran, mari kita sama-sama samakan gitu ya persepsi kita bahwa kita hadir di sini untuk saling mengisi, saling berbagi, bertukar pikiran. Kita di sini saling menguatkan, saling mengingatkan. Ya walaupun nanti dalam penugasannya ini jobnya berbeda. Yang 14 PAI PJOK tentunya akan merampungkan dokumen kurikulum sampai kepada modul ajar yang akan digunakan pada kurikulum penggerak. Sedangkan 2, 3, 5, dan 6 bukan berarti tidak ngapa-ngapain, tapi kita semua melalui tahapan yang sama. Jadi saya hadir di sini hanya memandu saja, walaupun nanti mungkin di sela-sela rutinitas atau kepadatan yang nanti harus saya jalani karena berkaitan dengan tugas ya, nanti sepenuhnya akan saya berikan di classroom melalui tim kurikulum. Jadi terima kasih ya, nanti akan ada Mbak Iwan juga teman-teman yang lain yang nanti akan turut juga menyajikan dan berbagi. Namun kurang lebih garis besarnya untuk hari ini kita akan mengupas tentang paradigma baru dunia pendidikan yang saat ini memang harus betul-betul berpusat kepada anak atau student center learning ya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi. Nah, untuk mengawali bagaimana sih sebetulnya filosofi Ki Hajar Dewantara ini, nah saya ingin menampilkan dulu nih ada apa yang tadi malam sudah mengomentari ya, ada dari Ambu Kokom ya. Menurut Ambu Kokom bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia. Artinya mampu menguasai diri sehingga tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa. Bisakah Ambu berbagi kepada teman-teman yang lain atas yang Ambu ungkapkan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara? Saya persilahkan kepada Ambu Kokom ya untuk memberikan sedikit sharing barangkali atas apa yang sudah dipahami oleh Ambu setelah melihat tayangan video dan juga bahan bacaan yang sudah di-share. Mangga Ambu Kokom. Mic-nya belum dibuka. Ya. Ya. Ya, sama nih Teh. Ya. Sebentar, Bu. Pakai bahasa Ambu aja, nggak usah sama dengan
referensi ya, tapi menurut Abu kenapa sih filosofi Ki Hajar Dewantara itu begitu penting ya? Jadi apa sebetulnya filosofi dari Ki Hajar Dewantara? Bentar Bu, dulu Pak ya. Kita diskusi saja ya untuk hari ini, karena intinya adalah kita akan saling menguatkan bahwa penyusunan kurikulum yang akan kita buat, kita niatkan berpusat kepada siswa. Jadi jangan-jangan ada yang berbeda pendapat gitu ya, atau mungkin ada yang masih belum yakin gitu bahwa filosofi Ki Hajar ini menjadi landasan filsafat dari kurikulum yang akan kita buat. Jadi sengaja khusus ya untuk pertemuan ini saya angkat dulu dari filosofi Ki Hajar supaya Abah dan Ambu semuanya bisa sama-sama membuka hati dan pikiran kita bagaimana memusatkan semua praktik pembelajaran kita di kelas berhamba kepada anak sebagai manusia ya, yang tentunya dilahirkan dengan kodrat dan juga dengan bawaan yang sudah diberikan sebagai gift dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga Ambu untuk di-share aja ya ke teman-teman, menurut Ambu filosofi Ki Hajar itu apa sih sebetulnya, kemudian kenapa kok harus filosofi Ki Hajar Dewantara? Filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu memerdekakan belajar, yang mana kita harus menghargai ya keunikan dari semua peserta didik sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan karakternya ya, yang mana peserta didik bisa menguasai dirinya atau mampu menentukan sikapnya sehingga membantu peserta didik menjadi manusia yang merdeka. Mungkin begitu Ambu. Aduh, nah itu jadi deg-degan ya. Sanes ujian. Kita sama-sama khawatir, kan kata saya juga, saya di sini bukan narasumber ya Mbak Ambu ya. Kita semua sama-sama sebagai guru ya juga sebagai siswa. Betul yang disampaikan Mbak Wahyu ya di quotes-nya kemarin, bahwa hakikatnya kita ini adalah sebagai seorang pembelajar yang mengajar ya juga belajar. Dan senang sekali ya ketika Abah dan Ambu sangat antusias gitu terhadap materi yang satu ini, karena ini tentu sesuatu yang sangat penting. Kalau tadi saya menggarisbawahi dari Ambu Kokom bahwa hakikatnya adalah mau memerdekakan peserta didik. Apa yang dimerdekakan gitu sebetulnya ya dari peserta didik ini? Nah, tentunya kalau kita melihat tayangan video tidak usah diulang lagi ya. Yang dimerdekakan adalah dari dulu nih, dari zaman kolonial itu adalah pemikiran, ya, pemikiran dan juga kreativitasnya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang guru di sekolah, bagaimana kita memerdekakan pemikiran dan kreativitas itu di dalam praktik pembelajaran di kelas maupun di dalam melakukan asesmen nantinya kepada siswa. Baik itu asesmen non-kognitif maupun asesmen kognitif yang akan kita lakukan di awal masuk atau pada saat pembelajaran selesai seperti asesmen formatif, atau pada saat kita memberikan asesmen berupa evaluasi sumatif seperti halnya PAS dan PAT ya. Jadi bagaimana sih kita mencoba sekarang ini harus betul-betul memberikan satu kebebasan atau kemerdekaan berpikir dan berkreativitas kepada siswa, sehingga ini tentunya akan berdampak pada apa yang nanti akan kita berikan kepada siswa ya. Nah, nanti ini kaitannya dengan poin-poin apa saja yang dimerdekakan gitu kepada siswa. Ya, terima kasih Ambu Kokom. Kemudian saya juga ini tergelitik juga nih dengan komentar dari Abah Wahyu ya, bahwa
Filosofi pendidikan dari Ki Hajar adalah perubahan. Perubahan dengan tetap bersumbu kepada nilai kemanusiaan. Apa yang berubah sih, Mbak? Silahkan Mbak Wahyu. Ya, jadi filosofinya dari Ki Hajar Dewantara ini adalah intinya itu perubahan. Jadi kalau menurut saya itu kita kan terlahir itu dengan kodratnya masing-masing. Ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, kalau melihat tayangan kemarin, itu kan ada tayangan berupa pendidikan zaman kolonial itu kita ya bisa dibilang kolot gitu ya. Hanya komunikasinya satu arah. Nah, di sini kan orang kalau zaman dulu itu pendidikan hanya yang penting bisa baca, bisa tulis gitu, ngerti. Dan itu tujuannya tidak semata-mata hanya untuk kepentingan dari si penjajahnya tersebut. Jadi cuman buat bisa ngitung lah gitu. Kalau misalkan mereka punya usaha, akhirnya ya dia juga nggak bisa dibohongin gitu sebagai apa ya, bisa dibilang sebagai kacungnya para penjajah gitu. Nah, di sini kan setiap orang itu punya kodratnya. Nah, setiap ya jadi setiap manusia itu punya kodrat yang dibawa, yang diberikan oleh Allah itu berupa karakter dan juga pastinya setiap orang itu punya kemampuan intelijensi yang berbeda-beda. Nah, di sini diadakan perubahan, tapi harus tetap bersumbu kepada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi Ki Hajar di sini berpikir bahwa setiap orang itu bisa tumbuh, bisa dididik sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang kayak kemarin kan digambarkan bahwa petani itu menanam padi ya, kodratnya harus tumbuh seperti padi, tidak bisa diganti dengan jagung atau kedelai atau lainnya. Jadi menurut saya filosofinya seperti itu, Bu, ada perubahan. Perubahan, ya. Perubahan, iya, terima kasih. Jadi perubahan itu paradigma mungkin ya, karena dari video yang kita lihat, ini merupakan paradigma baru yang tadinya zaman kolonial itu ya, serba dialas gitu semuanya. Kemudian tidak ada kemerdekaan begitu pada waktu itu, karena memang Indonesia juga masih dalam belenggu penjajah. Kemudian bagaimana Ki Hajar hadir itu dengan membawa satu mindset, ini padahal sudah lama sekali ya. Tapi di kita di Indonesia rasanya baru sekarang gitu kita mengenal filosofi ini. Yang mudah-mudahan gitu ya melalui kegiatan kurikulum atau perubahan kebijakan ya, kurikulum sekolah penggerak artinya sebagai penyempurnaan dari K13 betul-betul menempatkan sisi kemanusiaan siswa. Yang mana yang Mbak Wahyu sampaikan itu di classroom ya, bahwa setiap individu ini sudah diciptakan gitu ya dengan sempurna gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah raga gitu. Ini semua cakupannya cipta, rasa, dan karsa, termasuk juga budi pekerti. Bagaimana ini kita sebagai guru menumbuh kembangkan mereka gitu. Karena ya itu tadi ya, ibarat yang Ki Hajar sampaikan bahwa ketika benih padi ditanam tidak akan pernah menjadi pohon jagung. Itu begitupun kita tidak bisa memaksakan ayam untuk terbang, kemudian memaksakan sapi untuk berenang. Jadi semuanya disesuaikan kepada kodratnya, namun tetap bersumbu. Nah, bersumbu kepada nilai-nilai itu ya, itu ada yang namanya norma, kemudian nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai yang lain. Baik, melengkapi ya jawaban atau tanggapan dari Abu Kokom. Ini sayang dari tidak semua bisa hadir ya, masih ada Mbak Topan yang tidak bisa hadir. Tapi mudah-mudahan
bisa mengikuti. Kemudian ada lagi dari Ambu Iin kemarin. Sama seperti Mbak Wahyu bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar adalah perubahan yang menunjuk arah nilai kemanusiaan sesuai dengan keadaan yang ada. Kemudian di poin kedua, Ambu Iin mengatakan bahwa menurut saya Merdeka Belajar itu kita belajar tidak harus melihat dari ras, suku, atau tidak disamaratakan. Bagaimana maksudnya ini Ambu Iin? Bahwa Merdeka Belajar itu tidak harus melihat dari ras, suku, atau disamaratakan. Mungkin ini ada kaitannya ya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah dipaparkan oleh Ambu Kokom dan Mbah Wahyu. Silakan Ambu Iin. Untuk menurut saya Merdeka Belajar itu jadi tidak harus melihat sosial ekonominya gitu. Jadi Merdeka Belajar tanpa melihat sosial ekonomi atau ras gitu kan. Jadi kita harus sama-sama tidak mensamaratakan, artinya kita benar-benar melihat siswa itu melihat kemampuannya harus sama gitu, tidak mesti ada siswa yang memang istimewa gitu, kita terlalu menunjukkan ke siswa tersebut. Nah, kita tidak seperti itu gitu kan. Artinya Merdeka Belajar itu kita harus benar-benar sebagai pengajar harus melayani dengan baik kepada semua siswa. Artinya kita tidak membeda-bedakan lah gitu. Artinya kita harus menyamakan semuanya kepada semua siswa gitu, harus sama. Tidak mesti dibeda-bedakan. Baik itu orang miskin atau baik itu orang kaya gitu kan. Jadi kita itu harus sama gitu. Apalagi kita harus melihat kemampuan siswa. Ada yang kurang, ada yang melebihi kemampuannya, jadi kita harus sama ratakan. Seperti itu maksudnya, Bu. Iya. Mungkin yang lain juga sama ya, bahwa nanti dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya mungkin agak cepat sedikit nggak apa-apa ya, karena sebagian besar sudah ada sebetulnya di dalam materi, dan Abah Ambu nanti bisa sambil searching juga di Google. Jadi saya tidak akan terlalu dalam membahas ini, hanya ingin mengubah saja, mengubah paradigma bahwa apa yang sudah disampaikan oleh 3 rekan kita ya, dari Ambu Kokom, Mbah Wahyu sampai dengan Ambu Iin, ujung-ujungnya adalah bahwa dengan filosofi Ki Hajar, bagaimana kita memerdekakan begitu ya, memerdekakan pola pikir dan juga kreativitas siswa, karena kodratnya mereka itu dilahirkan atau diciptakan dengan kebutuhan, kemudian potensi, minat, dan bakat yang berbeda. Sehingga mengapa penting sekali ini dalam sebelum menyusun kurikulum, kita perlu membahas mengenai pendidikan yang memerdekakan. Ya. Kemudian terima kasih Ambu Iin, saya juga ingin mencolek ini, bahwa di sini bahwa sebentar, ada dari Ambu Wiwin ya. Saya ingin mencolek sedikit Ambu Wiwin. Menurut saya filosofi pendidikan dari Ki Hajar yang saya lihat dari video pendidikan adalah tempat untuk menumbuhkan bibit-bibit yang ada dalam hidup masyarakat untuk menggapai yang dicita-citakan. Selain itu juga pendidikan tidak diam di tempat, tetapi pendidikan harus bergerak sesuai alam dan zamannya. Mohon Ambu Wiwin bisa sedikit memberikan penguatan gitu ya kepada yang hadir di sini dan juga kepada teman-teman. Maksudnya pendidikan tidak diam di tempat, tetapi pendidikan harus bergerak sesuai alam dan zamannya. Barangkali bisa dijelaskan Ambu? Ambu masih ada ya? Ya, ya. Ayo Ambu, kita mau dengar dong dari Ambu bahwa pendidikan tidak diam di tempat, tetapi pendidikan harus bergerak sesuai alam dan zamannya. Silakan Ambu. Ya, di sini pendidikan itu memang tidak boleh diam, tapi harus berjalan.
berjalan ini tadi sudah ada Abah Wahyu, Ambu Iin. Nah, itu ada perubahan. Nah, dalam perubahan itu jadi berjalan itu sesuai dengan perubahan zaman ya. Jadi tidak diam di tempat itu, kita ngajarkan itu saja. Sedangkan perubahan zaman itu kita mau seperti sekarang COVID segala macam. Kalau dulu kan penjajahan, jadi mengajarkannya sesuai dengan apa yang akan disampaikan dalam penyampaian dalam zaman penjajahan itu beda dengan sekarang. Jadi bergerak, jadi tidak hanya diam. Kita pakai pensil atau apa, tapi juga harus mengikuti perubahan zaman itu. Seperti sekarang ada Zoom, ada ini. Nah, itu perubahannya, bergeraknya. Jadi jangan diam di tempat saja, tapi harus belajar. Belajar itu tidak hanya dari guru, tapi juga dari internet, dari segala macam. Nah, itu maksudnya dari bergerak itu tidak diam di tempat. Guru juga jangan diam di tempat juga gitu. Seperti itu sih pemikiran saya. Jalan-jalan. Iya, jadi jika ada yang salah ya. Ya enggak, kita kan lagi tukar pikiran, diskusi. Maksudnya Bu Wiwin mengikuti Iya. pada zamannya. Ada ini saya menarik soalnya dengan kalimatnya Bu Wiwin bahwa pendidikan itu artinya ada kata alam dan kata zaman gitu. Alam di sini mungkin kembali lagi kepada kodratnya, yaitu tadi ya. Kalau kita nanam jagung nggak mungkin tumbuhnya padi. Tetapi di dalam tumbuh kembangnya tentunya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, begitu ya. Nah, ini menarik sebetulnya karena kenapa ini sangat menarik? Karena kami juga kemarin ketika mengikuti diklat KP gitu ya, diklat Komite Pembelajaran, kami juga ini agak melek nih dengan hal ini karena mungkin saja di antara kita ya yang merasa gitu sudah ngajar berbelas-belas tahun gitu ya, berpuluh-puluh tahun, rasanya zaman sudah berubah, tetapi pola pembelajaran kita, cara pembelajaran anak-anak kita terkadang tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Anak dipaksa untuk mengikuti metode yang menurut kita itu yang terbaik menurut kita ya, kemudian baheula oge urang diajar ieu kieu gitu. Nah, seperti itu. Jadi artinya bagaimana kita sekarang ini pada saat kita akan merancang satu rencana pembelajaran, kita menempatkan diri sebagai seorang siswa yang di dalamnya itu berbeda-beda gitu ya, sehingga ya itu tadi sebagai seorang guru tentunya kita harus banyak mencari referensi ya, mencari atau memperkaya lagi literatur gitu untuk bagaimana sih yang namanya membelajarkan sesuai dengan zamannya. Nah, sejatinya kita yang berada di generasi X, Y gitu ya, yang lahir di tahun era 80 atau mungkin 70 ya, ada senior saya, ada Bu Kokom ya, Mbah Wahyu, Bu Ai gitu. Masa cara membelajarkannya harus sama gitu dengan kita? Kan tidak. Tentunya karena anak-anak hidup di era abad 21, tentunya kita harus mau mengikuti dan membelajarkan mereka sesuai di zamannya. Kalau kita memang yakin dan percaya bahwa dengan filosofi Ki Hajar ini, maka anak-anak lebih dimanusiakan, lebih dipusatkan gitu perhatian kebutuhannya oleh kita sebagai seorang pendidik ya. Nah, dari sini maka akan muncul satu hal yang perlu dibahas. Mengapa sih penting bagi kita untuk mengenal peserta didik? Di sini merupakan akhir gitu ya. Kemarin juga saya tanyakan di eksplorasi konsep, walaupun tidak tersurat mungkin di sana. Jadi sebetulnya dengan kita mengetahui filosofi Ki Hajar, kemudian kita juga tahu bahwa dari filosofi Ki Hajar ini memunculkan ide yang namanya program Sekolah Merdeka Belajar atau program Merdeka Belajar. Jadi, kenapa sih penting bagi kita untuk mengenal peserta didik kaitannya dengan filosofi Ki Hajar dan juga Merdeka Belajar? Kenapa sih kita harus mengenal peserta didik dalam pendidikan?
yang memerdekakan ini? Kenapa kok begitu penting gitu? Sehingga nanti muncul yang namanya gaya belajar siswa, ya, muncul yang namanya bahwa siswa ini hadir di sekolah ini dengan memiliki lingkungan sosial yang berbeda. Coba ada yang mau berbagi dari teman-teman yang lain? Kenapa sih kok penting sekali gitu ya mengenal peserta didik? Bahkan sampai sekarang ini pengenalan terhadap karakteristik peserta didik itu mendapat porsi tersendiri. Kaitan bukan hanya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tapi kenapa sih harus mengenal peserta didik? Kenapa kudu dikenal dulu peserta didik sebelum dibelajarkan oleh kita di kelas? Silahkan Abah dan Abu yang ingin menambahkan, atau barangkali dari alumni teman-teman KP yang sudah mendapatkan ini bisa berbagi dengan teman-teman yang hadir. Kenapa kok mengenal peserta didik ini sangat penting di dalam pendidikan yang memerdekakan? Wah, Wilujeng Sumping yang baru datang dari Diklat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah raise hand kayaknya mau ini, mau memberikan penguatan. Mbah Topan. Punten, pelaku. Terus sawios nggak apa-apa, saya bilang sambil ngagoler juga. Banyak teman-teman di sekolah lain malah yang hadir itu hanya 2. Yang 5 isolasi mandiri ya. Ada di SD Lengkong kecil, saya barusan dapat kabar, mohon doanya kata dari semuanya. Jadi tidak apa-apa, tidak menyulutkan ya semangat kita, mudah-mudahan dengan kebersamaan jadi kabrang-brangkeut gitu ya. Kita semua sambil melakukan pencerahan. Mbah Topan, saya ingin ini dong pencerahan dari yang baru pulang dari Diklat nih, kenapa sih Mbah mengenal peserta didik teh meni penting gitu ya dalam pendidikan yang memerdekakan. Silakan Mbah. Siap. Menurut saya mengenal karakteristik peserta didik sangat penting bagi seorang pendidik, dalam hal ini guru. Karena dengan kita mengamati peserta didik sebagai dasar awal untuk mengenal, tentu tahap awalnya kita mengamati dulu. Setelahnya kita mengamati karakter peserta didik, baru kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengenal. Nah, mengenal peserta didik merupakan hal yang penting bagi seorang guru, karena dengan mengenal karakteristik dari peserta didik itu sendiri, kita akan bisa mengetahui bakat atau minat peserta didik itu sendiri, juga latar belakang dari kehidupan sosialnya, terutama di keluarganya seperti apa, karena karakteristik berhubungan sama kepribadian. Jadi kepribadian itu melekat, dan kepribadian itu terbentuk oleh lingkungan sosial, baik itu lingkungan keluarga, teman sepermainan, dan juga di tempat dia beraktivitas, terutama di sekolah. Seperti itu, setelahnya kita mengenal karakteristik dari peserta didik, kita bisa menyesuaikan hal-hal apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam modul ajar, misalnya, untuk mengarahkan atau mengembangkan dari karakteristik peserta didik itu sendiri. Dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang sependapat, ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Silakan. Saya, Bu. Mangga, Mbak. Ya, menambahkan dari Mbah Topan. Jadi memang betul kita harus mengenal karakter dari peserta didik, karena kembali lagi ke filosofi Ki Hajar yang tadi ya, bahwa setiap individu itu sudah diciptakan, sudah ada bawaan karakter masing-masing dan kemampuan intelijensinya masing-masing. Jadi kita bisa mengetahui sampai sejauh mana mereka mampu, kemampuan mereka dalam menerima pembelajaran yang kita berikan gitu. Jadi memang metode yang diterapkan ada kemungkinan akan berbeda antara siswa yang satu dengan yang lainnya.
Seperti contoh misalkan angkatan yang kelas 4 kemarin yang saya asuh ini mungkin metode pengajarannya akan berbeda dengan angkatannya Davi. Kalau di kelas yang kemarin saya asuh itu kelas 4-nya mungkin mereka lebih senang yang metode pembelajaran itu yang apa ya, lebih banyak geraknya, yang kinestetik lah istilahnya. Jadi atau dengan pendekatan secara ngobrol gitu. Jadi kalau misalkan mereka ngobrol, diajak ngobrol tuh malah mereka tuh jujur gitu, bercerita nanti situasi di lingkungannya seperti apa, keluarganya seperti apa, kemudian cara belajar yang bagaimana yang mereka suka. Jadi itu tambahan dari saya. Jadi intinya memang kita harus mengenal karakter dari siswa. Kembali lagi ke Ki Hajar tadi ya, bahwa kita ini diciptakan dengan kodratnya masing-masing. Itu, Bu. Iya, terima kasih bahwa Wahyu satu benang merah ya dengan apa yang disampaikan Mbak Topan. Jadi mengenal peserta didik itu begitu penting dalam konsep pendidikan yang memerdekakan. Bagaimana cara kenalannya? Mbak Wahyu barangkali bisa menambahkan cara mengenalnya bagaimana kira-kira yang sudah Abah lakukan di kelas? Kalau saya sih lebih banyak berkomunikasi, Bu, di awalnya. Di awal? Ya, di awal. Jadi tanya dulu. Kalau waktu kemarin, kalau saya boleh terapkan ini sih sebetulnya bisa dikatakan terlambat ya untuk mengenal karakter gitu. Jadi saya cuman berbekal untuk mengenal karakter dari masing-masing siswa yang kemarin itu berdasarkan dari kelas sebelumnya. Ya, seperti yang sudah diketahui bahwa angkatan yang kemarin saya asuh itu dikenal luar biasa ya. Jadi untuk tahap awalnya sih pendekatannya saya banyak komunikasi dulu dengan orang tuanya, terutama mamahnya gitu. Gimana Bu, putranya ada kendala apa gitu. Jadi kan nanti disinkronkan dengan anaknya. Nah, kebetulan yang kemarin itu ada beberapa siswa yang harus saya tarik ke sekolah untuk belajar secara offline. Jadi ketika di kelas itu justru materi yang tersampaikan bisa dibilang tidak terlalu banyak, malah mereka lebih banyak untuk curhatnya gitu, Bu. Seperti contohnya Hamdi kemarin curhat, kalau di lingkungannya tuh emang dia jujur gitu, sering main, dan mamahnya sibuk gitu. Jadi siapa yang mau ngajarin gitu. Terus seperti Hanif kemarin juga sempat katanya, aku mah kalau di rumah mamahnya marah-marah terus, akunya nggak konsen katanya gitu. Jadi lebih senang di sekolah. Jadi ya gitu. Jadi memang metode yang diterapkan akhirnya untuk tiap siswa ada apa ya, bukan dikhususkan, bukan dispesialkan, tetapi saya berusaha mencari cara yang cocok untuk menerapkan, untuk memberikan pelajaran ke siswa-siswa tersebut gitu. Jadi disesuaikan ya, Ya. disesuaikan dengan karakteristik dan ya. Ada di sini guru yang sudah mengajar paling lama nih. Saya tanya dulu ke Ambu Ai. Ambu Ai, kira-kira cara apa nih yang bisa digunakan? Karena memang apa ya, mengenal peserta didik ini akhirnya menjadi modal kita sebagai seorang guru untuk mencari metode dalam mengajar gitu ya. Saya mau dicurhatin sedikit atau sedikit berbagi dari Ambu Ai ya, kira-kira Ambu untuk mengenal peserta didik yang selama ini sudah Ambu lakukan itu kapan? Ya, kapan Ambu apa ya istilahnya melakukan pengenalan terhadap peserta didik, kemudian apa saja yang ingin Ambu tahu dari peserta didik itu sebelum masuk ke pembelajaran atau pada saat pembelajaran baru dikenali. Terima kasih Ambu, silahkan. Berdasarkan pengalaman Ambu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya tadi untuk awal sama Ambu Ipah itunya laptopnya nggak bisa jalan ya, jadi sama Bu Win memperbaiki laptop dulu. Jadi ya bayarnya berdua dulu untuk hari ini. Iya. Mudah-mudahan sehat, asal sehat ya. Insya Allah sehat. Ayah duga-duna sehat, laptopnya kirang sehat. Ngadat Bu, ti kamari ya teh.
Untuk mengenal peserta didik seperti yang sudah kemarin dipelajari ya di LMS, yaitu sama dengan ada asesmen kognitif dan non kognitif. Berarti kalau untuk mengenal peserta didik kita melaksanakan asesmen non kognitif. Jadi itu berisi kita boleh bertanya ke anak berupa bentuk soal ya. Itu harusnya selama ini memang saya mengenal siswa itu biasanya meminta referensi dari guru kelas sebelumnya. Nah, misalkan saya kelas 6, jadi minta referensi ke Ambu Bibin, baik itu kognitif maupun non kognitif. Nah, untuk non kognitif biasanya saya untuk mengenali anak observasi selama pembelajaran minimal sebulan. Nanti anak itu bisa diketahui bagaimana dia cara model belajar dia yang dia pahami, yang dia maksudnya yang dia bisa. Nah, untuk mengenal latar belakang siswa, biasanya kalau dulu kan tidak ada tahu gitu ya harus mengenal latar belakang, tapi tidak ada aturan harus tertulis ya. Paling saya secara global saja, kalau misalkan masyarakat Cibarengkok, paling dilihat anak itu apa pisah dengan orang tuanya pisah atau yang orang tuanya lengkap. Paling itu saja. Biasanya kalau yang orang tuanya pisah biasanya suka ada masalah anaknya. Itu. Tapi untuk sekarang kemarin itu saya mungkin dapat ilmu baru, kita bisa lebih lengkap lagi menanyakan ke anak. Tapi itu dilakukan, kita harus melakukan asesmen sebelum pembelajaran. Sama dengan asesmen kognitif ya. Kalau kognitif itu sama dengan asesmen non kognitif. Sebelum pembelajaran kita harus mengetahui dulu latar belakang peserta didik, latar belakang keluarganya seperti apa, terus anaknya juga cara belajar yang mereka sukai apa, perasaan mereka juga itu harus kita gali di awal. Sama dengan non kognitif. Jadi kalau dulu saya memang secara tidak tertulis referensinya dari guru kelas sebelumnya, terus saya mempelajarinya selama pembelajaran minimal sebulan ya untuk pretest kalau dulu saya menyebutnya baik kognitif ataupun non kognitif. Tapi mungkin sekarang untuk pembelajaran yang baru ya mungkin Ibu Kika, jadi kita semua bisa tahu sebenarnya itu harus guru kelas masing-masing, tapi kan kita tidak semua kita semua belum belajar ya, cuman hanya kita berempat yang sudah tahu asesmen non kognitif itu. Tapi mungkin kalau mau silakan Abah Iwan atau Ambu Kika menyampaikan ke guru-guru bagaimana cara melakukan asesmen non kognitif karakter siswa, yaitu. Gitu. Baik, saya sebelum menanggapi ada yang terlewat tadi ingin bertanya dulu. Ya selama hampir berapa belas tahun ya Ambu mengajar, lebih enak mana asesmen dilakukan sebelum dilakukan pembelajaran atau sesudah masuk KBM? Di luar kita tahu itu hanya istilah ya Bu ya, sebetulnya asesmen itu hanya istilah. Tetapi dari asesmen itu sebetulnya hanya ada satu kata yang harus kita lakukan adalah pengumpulan informasi tentang karakteristik peserta didik. Ya. Walaupun kata asesmen itu baru kita dapatkan mungkin hari ini atau sekarang ya, tapi menurut Ambu gitu, lebih enak mana sih mengenal peserta didik pada saat sebelum KBM atau sesudah KBM berjalan? Sebaiknya sebelum KBM, karena kita akan menentukan akan merancang pembelajaran. Bagaimana kita merancang pembelajaran dengan tepat kalau kita tidak tahu peserta didik itu sendiri gitu. Pembelajarannya mungkin akan kurang tepat ya kalau kita setelahnya itu memang kalau tatap muka tidak akan jadi masalah ya, bisa dikebut istilahnya. Tapi kalau misalkan daring atau untuk kedepannya sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita harus melaksanakan dulu asesmen baik kognitif maupun non kognitif. Siap. Jadi kita bisa merancang lebih lengkap ya itunya rancangan pembelajarannya, modulnya. Siap Ambu melaksanakan asesmen sebelum pembelajaran? Itu ya sebenarnya pertanyaannya. Ini asesmen ini sudah pernah dilakukan di angkatan yang kelas 1 yang baru ya, sudah 2 tahun. Kelas 1. Nah, hampir tahun ketiga. Kan? Hampir tahun ketiga ya, kita sudah melakukan pengenalan peserta didik ya.
saya juga ingin mendapatkan cerita gitu ya, teman-teman yang lain juga pasti ingin mendapatkan cerita pengalaman dari Ambu Ipah. Bagaimana sih enaknya dulu ketika mengajar kelas 1 tanpa mengenal peserta didik, dengan mengajar kelas 1 minggu sebelum kita lakukan dulu pengenalan peserta didik. Silakan Ambu Ipah, barangkali bisa berbagi di kegiatan hari ini. Suaranya nggak masuk, Ambu? Bukan? Clip on-nya belum terkonek ke perangkat. Dah ya? Dah. Udah belum? Sudah. Ya. Ya, siap. Betul yang dikatakan sama Ambu Rizka ya, kita sekarang berarti ketiga ya, tahun ketiga. Ternyata kita sudah melaksanakan sedikitnya asesmen non kognitif ya. 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 Betul. Kemudian yang dikatakan Pak Topan, kita harus mengetahui karakter peserta didik. Sebelumnya sama 2 tahun ke belakang ini saya emang lebih enak setelah ada wawancara ya yang kita lakukan sebelum pembelajaran dimulai dengan mewawancarai peserta didik, mensinkronkan ya peserta didik dengan orang tua. Kemudian ketika pembelajaran yang saya lakukan, pendekatan itu dengan komunikasi dengan orang tua, bahkan kadang memang betul ya kata Mbak Wahyu, ada yang curhat. Kalau bahwa kan kelas atas curhatnya anak ya. Kalau saya orang tua yang curhatnya. Ibu begini-begini, kealaman tahun ini saya sering dapat japri WA dari salah satu siswa ketika mau PJJ, kalau PJJ-nya agak mulai kendor, alhamdulillah orang tua tersebut langsung mencari cara bekerja sama dengan saya. Bu, asa agak kendor nih, kayaknya sama-sama dia juga ketika di WA oleh saya, kemudian dikasih support oleh saya, alhamdulillah katanya. Sampai ke enggak belum di WA sama Ambu khusus gitu untuk mengerjakan pekerjaan juga. Bahkan saya sering, Ibu maaf, saya sering menyita waktu Ambu ketika melaksanakan tugas. Kalau saya WA baru kasih semangat, itu ternyata semangatnya lebih, kata orang tuanya. Alhamdulillah saya sangat senang dengan komunikasi dengan orang tua tersebut. Kemudian sedikitnya kita tahu latar belakang dengan mengenal peserta didik, latar belakang apakah itu berpisah dengan orang tuanya, betul kata Bu Aya, kemudian di rumahnya mungkin pola pengasuhannya berbeda ya, di rumahnya sering tidak dengan dibentang atau gimana. Ketika tatap muka saya pernah mengalami karena di rumah dia jarang sekali mendengarkan kata nada keras. Ketika itu saya pernah mengajar, maksudnya dengan nada itu dia kaget. Ternyata saya ngobrol, oh iya di rumah itu dia jarang sekali mendengar suara yang keras. Kemudian ya kita harus menyesuaikan dengan pola pengajarannya setiap anak gitu. Mungkin itu yang saya pengalaman yang selama ini saya lakukan. Jadi filosofi Ki Hajar itu betul ya, Ambu Ipah ya, dengan konsep Merdeka Belajar bahwa intinya adalah mengenal peserta didik itu sangatlah penting. Ini menjadi modal awal sebelum kita masuk ke dalam kelas. Jadi perangkat ajar sehebat apapun, manakala kita tidak bisa mengenal peserta didik, maka tidak akan bisa terpakai. Karena justru perangkat ajar yang kita miliki, itu semuanya berdasar kepada atau tolok ukurnya adalah berpijak kepada potensi peserta didik. Atau yang dalam KKM kita sebutnya sebagai intake siswa. Ya. Jadi itu di situ ada sumber daya, kemudian potensi, minat, bakat, karakteristik, dan lain sebagainya.
Ambu Ipah bisa share sedikit kira-kira dari sisi non-kognitif begitu di kelas 1, apa saja yang dilihat oleh Ambu ketika mengenal peserta didik? Ya, Bu. Apa aja yang dilihat, Bu, dari peserta didik ketika Ambu melakukan wawancara? Apa saja yang ingin Ambu tahu dari peserta didik sehingga Ambu menyebutkan bahwa oh, kelas saya ini beragam dari sisi non-kognitif. Apa aja yang dilihat Ambu biasanya dari siswa kelas 1 yang di asesmen? Pola pengajaran mungkinnya di rumahnya gitu, Bu. Pola pendidikannya, kebiasaan di rumahnya, ya, kebiasaan di rumahnya. Iya. Jadi itu ya, pola asuh. Pola asuh. Kemudian ada hal lain nggak, Ambu, yang ditanyakan di luar kaitannya dengan pembelajaran kepada siswa? Latar belakang keluarga mungkin. Oh iya, latar belakang keluarga. Jelas ya, berarti bukan hanya masalah kognitif, artinya sesuatu yang berkaitan dengan intelijensi siswa, kemudian pengetahuan dan keterampilan, ternyata kita juga perlu mengenali tentang lingkungan keluarga, sosial, kemudian pola asuh. Nah, inilah mungkin yang akan menjadi basic ya dari Aba-Ambu semua setiap tahunnya untuk melaksanakan yang namanya pengenalan karakteristik peserta didik melalui kegiatan asesmen ya. Mungkin teman-teman yang KP ya, iyalah kemarin sudah mendapatkan sedikitnya ada pencerahan, namun prakteknya belum semua. Karena kita juga jujur saja ya, atau saya ingin bertanya dulu ini kepada teman yang lain selain Ambu Ipah, atau jangan-jangan tanpa sepengetahuan saya memang sudah ada yang melakukan asesmen di tahun kemarin. Barangkali bisa berbagi cerita, atau semuanya belum? Jadi semuanya baru tahu peserta didik setelah mau ulangan. Jangan-jangan baru mengenal gaya belajar, kemudian nggak apa-apa, ini kita semua kan menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Kita tidak menengok ke belakang untuk hal-hal yang yang belum baik, tapi kita jadikan hal-hal yang belum baik ini menjadi bahan koreksi di tahun ini. Maksud saya, mungkin ada di antara Abah dan Ambu yang memang sudah terbiasa begitu ya di guru kelas terutama selain kelas 1, karena mohon maaf terkadang kurang saya perhatikan juga ya masalah pengenalan potensi peserta didik. Nah, jadi barangkali ada lagi yang mau menambahkan terutama dari guru kelas. Kira-kira ada nggak yang sudah rutin melakukan pengenalan peserta didik begitu? Tanpa harus bilang-bilang itu ke kurikulum atau ke saya mah sudah duluan nih, makanya sebelum masuk ke kelas saya sudah tahu nih anak-anak kelas saya ini ada sekian karakter gaya belajar gitu ya. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Wahyu, ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Barangkali ada teman-teman yang memang sudah melakukan sebelumnya. Kalau saya pribadi, Hanif, Kokom, pengalaman kinestetik? Ya, kalau saya sendiri ya baru mau mencoba, apalagi kelas 3 sekarang kan jumlahnya cukup banyak juga ya. Jadi mungkin nanti boleh kan ya kalau misalkan saya melakukan wawancara mungkin secara japri pada orang tuanya tentang kebiasaan mengajar, mungkin keadaan di rumahnya, boleh mungkin ya seperti itu. Supaya kita tahu nih mana anak yang istimewa istilahnya mungkin yang harus diistimewakan dalam tanda kutip gitu, Bu. Tapi sebelumnya belum pernah ya, Bu ya? Belum pernah ya. Mengenalnya sambil melaksanakan KBM. Rata-rata semua begitu ya. Baik, nggak apa-apa. Ini untuk yang kira-kira nih, nanti kan kita kalau sudah ngobrol masalah betapa pentingnya asesmen, saya bolehlah menyimpulkan bahwa kalau dirasa penting, apalagi harus dilakukan pada saat awal KBM, berarti siap dong semuanya ya untuk melakukan asesmen, Abah dan Ambu, terutama guru kelas. Siap ya? Siap. Nah, saya ingin mendengarkan dulu dari teman-teman yang sebetulnya gitu ya,
Mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang belum. Sebetulnya dari tim kami gitu ya, ada yang sudah melakukan asesmen non kognitif ke tiap-tiap kelas ya. Jadi kemarin itu dari Mbak Iwan ya sudah melakukan sedikit pembuka gitu jalan untuk guru kelas nantinya akan melaksanakan asesmen kognitif. Nah, Mbak Iwan sudah membuka komunikasi dengan siswa dan juga dengan orang tua untuk dapat mengenal gitu ya potensi peserta didik, karena tentu saja kami di tim kurikulum sangat membutuhkan data itu sebagai acuan untuk di kurikulum penggerak tentunya sebagai penentuan fase. Ya, ini sangatlah penting. Di 2, 3, 5 dan 6 sekalipun kita belum menggunakan istilah fase, itu juga sangat penting bagaimana nanti mau mengukur ketuntasan minimal kalau karakteristik belum kita dapatkan dari awal. Saya ingin dari Mbah Iwan pencerahan dan juga pengalaman. Kira-kira Mbah Iwan tantangan apa yang dihadapi selama melakukan pengenalan peserta didik. Kalau kelas 1 jelas ya Ambu Ipah, setiap tahun sudah kita lihat tentu asesmen non kognitifnya lebih kental gitu di kelas 1. Tapi untuk kelas 2 sampai kelas 6, kira-kira tantangannya apa sih dalam melakukan pengenalan peserta didik? Apalagi ini untuk kita mungkin hal yang baru dan pertama kalinya ya mungkin di tahun ini. Sekaligus pencerahan ya dari Mbak Iwan. Silakan Mbak. Terima kasih ya pada semua abah dan aku yang ternyata saya simak di awal ini mau ada perubahan seperti itu. Yang kalau memang selama ini saya selalu bukan berarti istilahnya politiknya selalu ke depan itu bukan apa-apa, tapi saya lagi mencoba kemarin saya lepas ya untuk wawancara kelas 1 yang sebelumnya kan diisi oleh saya, kemudian dengan guru kelas 1-nya, namun sudah saya lepas kemarin langsung dilaksanakan oleh Bapak Wahyu. Saya hanya memantau saja. Jadi saya hanya membuka saja sebelumnya kemarin itu silahkan ya. Kemudian untuk rapor juga yang terakhir itu mungkin tahun yang besok ya. Sekarang masih ada PR-nya. PR yang istilahnya PR rapor itu kan bukan berarti saya mau diambil semua. Kemudian juga pembuatan absen seperti itu. Oh, memang di sekolah lain itu adalah bagian kurikulum seperti itu. Karena saya bertanya, saya sering istilahnya ngobrol dengan yang lain, cuma tugas bagian kurikulum katanya. Kalau misalkan bagaimana kamu mau tahu, istilahnya kalau itu hanya dari kurikulum saja. Baik, kalau dari yang sudah berjalan itu saya berikan asesmen yang non kognitif. Itu kenapa saya ambil alih, karena memang yang pertama ini awal, yang kedua Abah dan Ambu nanti akan bagiannya itu di kognitif saja. Walaupun misalkan tadi kata Ambu Kokom, saya mau mencoba ingin bertanya ya, ingin ngobrol langsung secara langsung dengan anaknya, itu di kognitif, di pelajaran bahannya sudah kami buat, kami susun. Karena ini awal, seperti halnya di wawancara pertama kali di UI di kelas 1 awal pembelajaran, awal masuk murid baru itu, terus ada perubahan-perubahan. Ini hanya awal saja, nanti silakan untuk tahun depan saya yakin materinya karena sekarang mau disampaikan, terus karena sekarang kan banyak juga tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Abah dan Ambu. Pastinya tidak waktunya sempit ya. Jadi nanti diperbaharui dari tahun ke tahun. Kira-kira apa sih yang mesti kita tambahkan? Ini juga sempat terpikir pas begitu wawancara, oh ya kenapa ya saya tidak masukkan? Oh iya kenapa ya? Tapi saya mencoba ini menyamaratakan saja dulu. Jadi konsepnya draft pertanyaannya itu sama semua dari kelas 1 sampai dengan
kelas 6 saya akan berikan. Hanya sayang memang tidak optimal ya kalau apa istilahnya kalau di virtual masih ada saja orang tua yang ketakutan. Padahal di awalnya sebelumnya saya sudah mengatakan ini bukan penilaian, ini bukan apa istilahnya bukan mau menempatkan kamu baik atau tidak, tapi ini pengukuran untuk abah dan ambu. Tetap saja peran orang tua di belakang itu ada. Itu baru non kognitif. Ya. Bagaimana mereka melakukan pembelajaran, terus apalagi ini non kognitif. Tapi tentunya abah dan ambu tidak usah juga mengkritisi ya. Kalau memang ada anaknya nanti ya apa, ada orang tua yang memberitahu jangan seperti PTS. Itu ibu mohon untuk tidak memberitahu ya, enggak usah juga. Biarkan natural saja, hanya jadi catatan buat kita. Ya, hanya jadi catatan buat abah dan ambu bahwa anak ini istilahnya belum tuntas lah ya, asesmennya belum tuntas. Mungkin kalau waktunya memungkinkan itu bisa diulang secara tatap muka seperti itu. Jadi biarkan saja. Kalau misalkan PTS kan kita suka bawel ya. Ibu itu jangan, atau ada lagi kelas 1 itu pendampingnya ada di belakang gitu. Di belakang anaknya biar terlihat. Pernah seperti itu. Terus itu ibunya coba jangan, kalau kemarin juga kan ada jawaban ya, dianggap dianulir enggak. Kalau misalkan ini kan asesmen biar saja kita jangan beritahu juga jangan beritahu yang biarkan saja. Ya, biarkan anak enjoy saja. Saya sudah memberitahukan kepada anak-anak kamu jangan belajar. Kamu jangan belajar. Ini kan anak-anak nanti jadi stres. Jadi untuk kognitif ini, abah hanya akan bertanya, ambu hanya akan bertanya itu pembelajaran dari 1 tahun. Tapi tidak usah kamu membuka dari tema 1 sampai tema terakhir, nggak usah. Kalau kamu tahu, jawab. Kalau misalkan lupa lagi, bilang lupa lagi. Kalau memang belum diajarkan, bilang saja belum diajarkan. Seperti itu. Jadi memang tim kami melihat dari bukan yang diajarkan ya, bukan yang diajarkan, tapi melihat dari sumber yang selama ini dipakai. Kalau saya pribadi dari Bu Pena, kemudian dari KD. Nanti itu akan diberikan kepada wali kelas ketika nanti berjalan. Kira-kira apa yang bisa ditambahkan? Dan lagi, yang kognitif ini sebetulnya bukan mengukur juga yang sudah dipelajari oleh anak-anak, namun bisa dikolaborasi dengan yang akan disampaikan. Kalau misalkan pertama kecuali Mbah Wahyu ya, Mbah Wahyu sama Mbak Ai yang memang harus harus membuka lagi. Kalau yang lain tentunya kalau di kelas yang sama tidak masalah, berarti sudah dikuasai. Mungkin kelas 2 berarti kelas 2 materinya sudah dikuasai nih. Oh, pertanyaannya ini nanti ambuin itu akan menanyakan, akan mengasesmen materi-materi yang kelas 1. Kalau memang perlu, ya ini kalau memang perlu, ambuin tanyakan untuk kelas 2 nanti bisa. Ya, tapi ini kita belum masuk ke asesmen ya. Belum masuk ke asesmen. Jadi takutnya bingung. Kalau nanti sudah masuk baru akan ada gambaran. Jadi seperti itu gambarannya. Kalau misalkan kesulitannya tidak natural ya. Saya baru masuk di kelas 6 itu 1 orang tidak natural. Jadi ketika ditanya masih mungkin masih ada rasa takut atau apa. Ketika ditanya pembelajaran selama 1 tahun. Kan di sana ada pertanyaan dengan siapa kamu, kalau kelas 6 kan dengan siapa kamu merasa enak dalam mengikuti pembelajaran. Itu siap-siap saja dari semua yang sudah saya asesmen. Ketika ditanya, kamu pembelajaran sukanya di mana? Di WhatsApp atau di Zoom? Ternyata mereka semuanya 100% di Zoom yang baru masuk. Jadi siap-siap saja. Kalau abah dan ambu semua berargumen bahwa Ki Hajar berpusat pada peserta didik kita maunya Zoom. Ya, siap-siap berarti. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak-anak selalu di WhatsApp. Apakah nanti di-upgrade Zoom-nya atau memang 40 menit itu dimaksimalkan? Seperti apa? Siap-siap saja. Tapi tidak tahu ya.
Ini baru berapa persen? 10%. Jadi baru sedikit. Mudah-mudahan kalau memang 90%-nya WhatsApp, ya berarti kita di WhatsApp. Siap-siap saja. Siap-siap kalau memang di Zoom berarti kuasai Zoom. Kemudian kalau di Zoom itu kita bisa berinovasi lagi di pembelajarannya, apa-apa bisa langsung praktek, kita bisa melihat anak-anak bagaimana, terus kalau di WhatsApp kan beda ya, susah sekali kalau di WhatsApp. Itu saja mungkin Bu pengalamannya. Jadi sekali lagi, kalau secara virtual tetap kita tidak bisa natural ya, tidak bisa mengetahui secara pasti apakah itu jawaban murni anak atau ada bisikan dari orang tua atau ada sinyal kode-kode. Mudah-mudahan di kognitif bisa teratasi. Saja mungkin Ambu ya. Terima kasih. Sama-sama Abah Iwan. Jadi ada dua hal yang tadi saya mendapatkan informasi dari Abah. Yang pertama, tantangannya itu tentu saja ya ketika virtual itu memang mungkin karena pengaruh dari yaitu tadi ya, apakah kondisi misalnya seolah-olah gitu serasa diuji begitu ya, jadi keluarnya kurang alami begitu, kurang natural, atau juga memang touching-nya ya, makanya ini PR besar untuk guru kelas nanti yang akan melakukan asesmen kognitif, sekalipun yang kita tanyakan adalah tingkat kompetensi pengetahuan, tapi mohon dikemas supaya anak itu keluarnya lebih natural atau lebih alami. Nah, yang dibutuhkan adalah keterampilan untuk mengungkap atau merangkai pertanyaan gitu, sehingga tidak merasa seperti diuji barangkali ya. Nah, ini diperlukan skill yang spesifik tidak juga. Ini hanya memerlukan kemauan dan keberanian kita saja untuk mencari gitu ya, mencari celah apa nih penghubungnya gitu, sehingga anak tidak merasa seperti ditanya matematika misalnya gitu ya, atau anak seperti tidak dites tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, di sini mungkin kita perlu banyak berlatih ya, baik itu di cermin begitu ya, atau mungkin berlatih seperti ini. Jadi ketika kita mau melakukan asesmen kognitif, Abah Ambu boleh meminta untuk disediakan ruang virtual, kita simulasi dulu misalnya gitu ya. Karena yang namanya anak-anak tentunya butuh touching, butuh sentuhan dari kita. Bagaimana kita mengawali atau memulai ya, memulai pembicaraan atau memulai sebuah percakapan, padahal kita intinya mau bertanya sampai di mana misalnya ya, atau bagaimana gaya belajar dia di rumah, tetapi dia tidak merasa diuji atau diintimidasi. Ini bagus sekali kalau sebelumnya kita adakan simulasi dulu, karena kita pun mungkin saja ya, ari nuju tatap muka mah asa capetan, nyarios teh-nya, ari tos payuneun layar gitu, seperti Bu Kokom tadi ngadarek-dek dulu ya pagi-pagi. Oh sama Bu, ini semua dialami oleh kita semua ya. Apalagi menghadapi kegiatan yang baru, kita juga padahal ini kan sering sekali ketemu di ruang guru sudah berbelas-belas tahun. Tapi kalau sudah masuk ruang Zoom, sama saya juga suka ada dingin heula gitu, Bu, kesangan dulu ya, si panangan teh gitunya sarang sampean tiis heula sadayana, kemudian setelah itu baru bismillah bicara. Ini sama Bu, dialami oleh semuanya. Nah, ketika kita pandemik ini belum berakhir, sampai nanti tanggal 21 Juli pun kita masih tetap harus melakukan asesmen secara virtual, maka yaitu salah satu latihannya adalah banyak berbicara di ruang Zoom ya. Kemudian yang kedua, betul sekali yang disampaikan Mbah Iwan bahwa andai kata Abah dan Ambu sudah meyakini bahwa filosofi Ki Hajar ini berpusat kepada anak, maka kalaulah nanti ternyata finalnya media KBM yang anak senangi adalah Zoom, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengupgrade kemampuan kita di Zoom. Ya. Apakah itu nanti akan kita lebih banyak simulasi mengajar di Zoom, ya, di samping kita melakukan skenario atau kita merancang skenario pembelajaran sambil simulasi dulu, boleh. Apakah juga kita nanti harus mengupgrade semua akun Zoom tiap-tiap guru, itu juga bisa ya.
Atau walaupun dengan yang 45 menit, tapi kita bisa mengatur durasi misalnya gitu ya, sehingga anak-anak tetap terlayani di tatap layar. Karena memang kalau WA cenderung satu arah nanti instruksinya. Dan mungkin gitu ya, dengan kejenuhan anak-anak selalu apa ya istilahnya setiap mau sekolah kabujang ditutup. Akhirnya kan bertemu dengan kita sangatlah mahal gitu ya. Maka Zoom menjadi salah satu solusi untuk kita bisa bertatap layar, meningkatkan sentuhan dengan siswa, untuk meningkatkan interaksi dengan siswa. Nah, ini mudah-mudahan ya, mohon juga doa dari semuanya. Besok ini kan saya akan MOU dengan Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui BOS kinerja. Jadi BOS kita ini berbeda dengan BOS yang lain ya. BOS-nya berdasarkan prestasi, yaitu kinerja. Nah ini bantuan yang akan masuk ke kita ini adalah bantuan TIK. Saya titip, manakala nanti bantuan ini sudah turun kepada kita berupa perangkat, mohon ini dijadikan atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita juga sekarang berharap gitu dari pemerintah juga ada kemerdekaan kepada kita ya sebagai penerimanya. Kemerdekaannya apa? Bahwa yang akan kita dapatkan itu yang betul-betul kita butuhkan. Karena saat ini kalau memang nanti semua akan melaksanakan pembelajaran dominasi atau mayoritas terbesar adalah di tatap layar, Zoom atau Google Meet ya yang apa namanya yang sudah tidak asing begitu di anak-anak. Nah, ini berarti perangkatnya juga harus memadai ya, harus memadai. Karena nanti kalau di Zoom tentunya apalagi ketika apa namanya? Ambu sudah mengenal semua fitur-fitur yang ada di Zoom, pasti ini inginnya semua di-share kepada siswa. Itu ya, baik itu hasil video pembelajaran ataupun PowerPoint, inginnya semua diperlihatkan. Termasuk juga mengajak siswa untuk interaktif, baik itu berupa kuis, ice breaking. Ya kalau di WA kan nggak bisa ice breaking, kumaha ice breakingnya susah. Kalau di Zoom kan bisa kelihatan gitu, bisa sama-sama. Ya. Itu barangkali sebetulnya begini, idealnya pelaksanaan workshop ini kita lakukan dengan program kurikulum merdeka. Jadi dimulai dari diri sendiri sampai kepada koneksi antar materi. Tetapi kenapa saya sederhanakan seperti ini? Setidak-tidaknya untuk asinkronusnya, Abah dan Ambu bisa belajar sendiri, mulai dari diri sendiri dan eksplorasi konsep terhadap apa-apa yang akan kami share melalui Classroom Ukhuwatul Islam ya, Classroom yang itu. Jadi pantau terus Classroom-nya karena mungkin dari saya atau dari Abah Iwan atau dari teman-teman alumni KP lainnya yang ingin membagikan materi ataupun informasi bisa dipelajari sendiri. Adapun sinkronus ya, ini hanya kita gunakan untuk berdiskusi. Manakala ada hal-hal dari asinkronus ini yang memang harus dibahas bersama-sama, termasuk yang tadi ya, yang barusan. Saya harus memiliki jaminan bahwa Abah dan Ambu semuanya yakin filosofi Ki Hajar Dewantara itu merupakan dasar atau pijakan kita manakala melakukan praktik pembelajaran di kelas maupun melakukan asesmen. Jadi mungkin tidak semua tahapan dari Merdeka ini akan kita lewati, karena tentu saja ya Ambu Ai 10 hari juga kita kayak kurang tidur gitu ya, artinya asa belum semua dari Merdeka ini bisa kita maksimalkan dengan baik gitu dalam waktu 10 hari. Nah, karena ini kita agak ngebut juga dan kondisinya memang situasinya masih pandemi, jadi kita hanya mengandalkan virtual saja. Sinkronusnya menggunakan Zoom atau Google Meet, kemudian nanti asinkronusnya silahkan sesuai dengan instruksi yang ada di Classroom. Kalau misalnya disuruhnya dibaca ya dibaca, karena ini diupayakan kami juga meramu ya, saya dengan Mbah Iwan kemudian dengan Mbah Wahyu juga mencoba untuk meramu yang sesederhana mungkin yang bisa Abah dan Ambu tangkap gitu, tetapi dalam situasi yang serba terbatas gitu ya. Jadi kita memaksimalkan apa yang didapat, kemudian selebihnya prakteknya itu tentunya sendiri-sendiri karena kan kita tidak punya rombel paralel ya.
Guru kelas 1 mengerjakan sendiri gitu, dari mulai pengorganisasian materi sampai kepada penyusunan modul ajar. Nah, ini yang terakhir sebelum saya simpulkan ya, kita sama-sama menyimpulkan dari kenapa sih pentingnya filosofi Ki Hajar dan juga pendidikan yang memerdekakan. Saya ingin mendapatkan satu statement gitu ya dari teman-teman semuanya nih, kira-kira menghadapi pembelajaran di era pandemik ya, yang mungkin tanggal 19 juga kita belum bisa dipastikan akan melaksanakan tatap muka terbatas, kaitan dengan filosofi Ki Hajar dan pendidikan yang memerdekakan. Saya ingin bertanya dari mulai guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6. Kira-kira hal apa yang baru yang didapat dari, kalau yang alumni KP tentunya berarti hal apa yang baru didapat, kemudian apa yang akan dilakukan di tahun pembelajaran yang sekarang. Ya, saya ingin mendengar dari teman-teman semua supaya nanti besok hari dan seterusnya kita bisa sama-sama melakukan ini berdasarkan hasil temuan ya, ataupun hasil literasinya dari teman-teman semua. Karena idealnya memang apa yang diterapkan di kurikulum sekolah penggerak ini bisa diaplikasikan di semua jenjang. Hanya saja karena ini panduannya baru di 1.4 PAI dan PJOK, maka sekalipun 2, 3, 5, dan 6 tidak melaksanakan atau belum melaksanakan materi kerangka kurikulum sekolah penggerak, namun saya harapkan nyawanya ada di penggerak. Karena ternyata dari mulai filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan, profil pelajar Pancasila, sampai dengan asesmen, ternyata inilah yang menjadi modal besar kita dalam rangka membelajarkan anak-anak dari masa sekarang sampai dengan masa nanti. Ini luar biasa ya. Saya ingin mendengar dong hal baru dari guru kelas 1 terus ya semuanya sebelum kita melakukan refleksi dan kesimpulan. Apa hal baru yang Ambu dapatkan, baik itu melalui diklat ataupun melalui bacaan yang ada di classroom, ya, studi literatur yang selama ini sudah ditempuh. Kemudian hal apa yang akan Abah dan Ambu terapkan di tahun ini? Saya akan catat sebagai rencana, ya, rencana dari masing-masing guru. Silahkan dari kelas 1 dulu. Apa yang didapat dan apa yang akan dilakukan di tahun ini sebagai bentuk perubahan dari tahun yang kemarin. Izin saya sambil mencatat ya, jadi ini sebagai rencana kerja Abah dan Ambu semua. Hal yang saya dapat saat pelatihan ini intinya harus lebih pengajaran berfokus kepada peserta didik. Jadi kita mengikuti alur keinginan, maksudnya potensi lebih diperdalam lagi, potensi bakat dan minat peserta didik. Kemudian yang akan saya lakukan adalah yaitu yang tadi saya sampaikan oleh Mbah Iwan, ketika nanti siswa tersebut merasa enjoy di Zoom atau yang diinginkan peserta didik, saya harus belajar lebih dalam lagi tentang IT mungkin ya, harus lebih ngulik lagi, insya Allah siap semangat untuk tahun ajaran baru 2021-2022. Bismillah, mungkin itu Bu. Oh, jadi ingin memperkuat
literasi digital barangkali ya, penguatan di TIK. Hal-hal yang barunya ya tentu saya bisa menyimpulkan dari Ambu tadi, hal yang barunya adalah betapa pentingnya mengenal peserta didik, dan kemudian hal yang ingin di-upgrade dari Ambu atau dari kita semua menurut Ambu mungkin begitu ya, adalah tentang penguatan di bidang TIK. Terima kasih Ambu, singkat saja ya. Satu lagi, ya gimana? Ya satu lagi hal yang ingin saya rubah, yang saya ingin lakukan adalah belajar percaya diri ketika seperti tadi sama saya juga ketika berbicara di depan umum atau Zoom begini, padahal sering bertemu, saya harus belajar lagi berbicara untuk mengemukakan pendapat. Mungkin itu Bu, cukup. Siap. Langsung ya kepada guru kelas 2, hal baru apa yang didapat dari classroom semalam ya, kemudian apa yang akan Ambu lakukan di tahun ini sebagai perubahan dari kinerja atau gaya mengajar Ambu dari tahun sebelumnya. Silakan Bu Iin, singkat saja ya. Oh, Bu Iin belum connect ya? Atau Ambu Kokom dulu, kelas 3. Masih di mute, Bu? Ya, hal baru yang didapat oleh saya ternyata ketika kita memasuki tahun ajaran baru ini bukan saja hanya menyiapkan materi ya, ternyata kita juga harus menyiapkan asesmen yang kita berikan untuk anak-anak dan orang tua. Mungkin itu ya pengalaman baru untuk saya untuk mengetahui karakter dan mungkin kedepannya untuk mengetahui cara belajar anak, setiap anak ya yang tentunya berbeda-beda. Adapun rencana yang kedepannya yaitu tentunya tadi ya sudah dikatakan bahwa saya akan bertanya kepada orang tua dan siswa, juga tadi menurut Bu Ipah ya sama mungkin akan lebih belajar lagi untuk di bidang TIK yang super masih belum bisa gitu. Itu saja mungkin Bu. Iya, tidak apa-apa karena ini kan bahan workshop kita. Jadi nanti saya akan mengatur lagi dengan tim porsi mana yang harus lebih banyak di dalam workshop ini. Anggap ini sebagai orientasi pelatihan dan rencana workshop kita 5 hari ke depan. Jadi kalau formalnya mah dari kementerian sudah ada panduan IHT itu seperti ini menu-menunya, termasuk lagi penyusunan KOS ya. Bapak Ibu sudah membaca mungkin di kerangka kurikulum operasional. Tapi tentunya di dalam setiap muatan itu memiliki porsi yang berbeda. Nah, saya inginkan kita tidak hanya terfokus kepada penyusunan, tapi juga hal-hal yang menunjang. Kalau memang hal-hal yang menunjang itu nantinya dikhawatirkan akan menghambat atau mengganggu berjalannya KBM, ya maka akan kita antisipasi melalui workshop ini. Jadi ini workshopnya mungkin 2-in-1 atau 3-in-1. Bukan hanya workshop penyusunan kurikulum, tapi juga IHT. Disinilah tempat kita untuk saling berbagi ilmu, ya, tempat kita untuk sharing. Jadi tidak terfokus kepada masalah kurikulum sekolah penggerak ataupun K13. Tapi di sini akan kita gunakan untuk mengupgrade, saling membantu. Mudah-mudahan ini menjadi stimulus ya untuk teman-teman semua. Yang saya harapkan nanti roomnya tidak harus dari saya, kalau masing-masing sudah punya akun Zoom. Jadi masing-masing bisa ya membuka room seperti ini. Jadi jangan menunggu room dari sekolah ya. Maksudnya kalau nanti sudah tergambar oleh Abah dan Abu, oh kayaknya saya ini butuh di coaching nih gitu ya, atau saya pengen tampil nih di depan Zoom, ingin pede tapi ingin kelihatan sama teman-teman yang lain supaya dikoreksi, silakan Ambu boleh mengajukan atau
sangat ditunggu ya oleh kami semua, terutama di tim kurikulum. Pede aja, nggak usah malu gitu ya. Kita belajar latihan api-api hanya membuka pelajaran saja, misalnya gitu ya. Atau kita api-api hanya ingin mengantarkan kalimat demi kalimat supaya untuk menaikkan grade kompetensi misalnya dari C1, C2 ke C3, C4, C5, kumaha nih kalimat-kalimat pengantarnya. Nah, kita bisa latihan di ruang ini ya. Nanti mudah-mudahan makin banyak waktu untuk praktek justru dibandingkan menyusun dokumen. Karena idealnya menyusun dokumen itu kan kurikulum itu kan tumbuh ya. Setidak-tidaknya ari dokumen mah minimal untuk semester 1 sudah bisa selesai nih kita melalui IHT ini. Nah, selanjutnya kalau yang saya harapkan adalah justru tadi adanya sesuatu yang memang masih dirasa untuk perlu diberikan penguatan. Ya. Terima kasih Ambu Iin, mangga silahkan mumpung sinyalnya bagus. Hal baru apa yang didapat dari classroom semalam sampai dengan pagi ini? Kemudian apa yang akan dilakukan di Ambu Iin, karena kelasnya masih sama ya, di kelas 2. Perubahan apa yang akan dilakukan dari materi yang sudah didapat? Ya, terima kasih Ambu Rizka. Insya sinyalnya udah bagus. Tadi sinyalnya rada lup-lup. Gak apa-apa. Nah, perubahan yang akan dilakukan, yang pertama kita harus mencari atau menemukan atau mencari informasi melalui komunikasi dari wali murid terlebih dahulu ya, supaya kita tahu karakter anak-anak, terus kita mengubah metode yang akan ditetapkan pada ajaran baru. Ya, mudah-mudahan saya sendiri bisa mengubah metode tersebut gitu. Itu perubahan yang akan saya ingin lakukan. Seperti itu, Ambu. Oh iya, metode apa yang diubah? Metode dalam berkomunikasi atau metode dalam mengajar siswa, Ambu? Ya. Pertama sih inginnya metode mengajar, bagaimana caranya supaya kita supaya anak-anak tidak jenuh atau ya tidak bosan lah istilahnya mengajarnya tidak seperti itu terus gitu. Barangkali ada pendapat dari Abah Ambu atau masukan metode yang baik yang bisa yang dapat siswa inginkan atau siswa yang siswa senangi gitu dengan metode tersebut. Oh, begitu ya. Jadi metode mengajar. Metode mengajar betul ya? Ya. Metode mengajar banyak sih kalau teorinya ya, Ambu. Sebetulnya metode mengajar di kurikulum SD ini luar biasa, ada ratusan. Tiap-tiap mapel memiliki sintaks sendiri-sendiri. Setiap metode memiliki langkah pembelajaran sendiri-sendiri. Ya, bisa dibaca sebetulnya, apalagi Ambu sudah lebih dulu daripada saya, lebih dulu menyelesaikan studi S1 dan metode mengajar ini cukup luar biasa banyak gitu ya. Referensinya bisa di googling juga banyak, Ambu dilihat per mapel kalau untuk metode mengajar. Namun maksud saya, manakala metode ini akan Ambu terapkan kepada siswa di pembelajaran sehari-hari, kira-kira kan tidak ada metode yang benar sebetulnya ya. Metode yang benar itu adalah metode yang sesuai dengan hasil apa nanti yang akan didapat. Yaitu metode yang nanti akan menggiring siswa kepada tercapainya tujuan pembelajaran kan begitu ya. Nah, jadi itu Mas silahkan bisa dipelajari. Cuman kalau mau praktek kami tunggu gitu. Karena kami juga butuh nutrisi dari teman-teman yang lain. Metode itu kalau dijabarkan satu-satu nggak akan ada habisnya. Karena tiap guru, tiap kelas itu punya khas sendiri-sendiri. Menurut kelas 5, mungkin metode RME lebih cocok diterapkan di anak kelas 5. Tapi menurut kelas 1, Ambu IPA, mungkin metode RME tidak cocok. Mungkin masih cocok menggunakan metode bermain peran, misalnya, atau demonstrasi. Jadi metode itu banyak sekali, hanya yang saya harapkan, kalau memang ingin mengetahui metode yang tepat, simulasi yang banyak. Kayaknya begitu ya, Ambu Iin ya. Baik, selanjutnya kelas Ambu Ai, kelas 4, kira-kira apa yang hal baru yang didapat selama di kelas KPI, termasuk classroom tadi malam, kemudian apa yang akan dilakukan sebagai bentuk perubahan di tahun ini.
Silakan Ambu. Untuk saya pribadi ya, setelah mengikuti diklat yang paling sekarang ini yang saya dapatkan yaitu mengenai filosofi Ki Hajar. Karena selama saya menjadi guru, sepertinya belum ada yang membahas tentang filosofi Ki Hajar. Baru saat ini ya filosofi Ki Hajar dibahas. Nah, untuk itu saya akan mencoba, terutama untuk kelas 4 kan mengikuti kurikulum penggerak ya. Kalau kelas 4 kan mau tidak mau mengikuti kurikulum penggerak. Tapi untuk perubahan diri saya sendiri ya mungkin semua wargawi sudah tahu bahwa saya itu paling gaptek ya. Mungkin itu saja ya, pelajarannya harus belajar mungkin lebih keras lagi ya. Jadi harus lebih semangat lagi, lebih belajar lagi, karena kalau sudah tua kan banyak lupa. Belajar kemarin lupa lagi Bu Win, ya, tapi kan sekarang mungkin harus lebih ditingkatkan lagi ya itunya, mungkin waktunya atau kesungguhannya mungkin dari belajar IT, karena pengalaman selama kelas 6 1 tahun ya saya menggunakan lebih banyak WA itu banyak sekali kesulitan karena kita tidak melihat anak. Mungkin untuk tahun ini akan coba pindah ke Zoom lebih mungkin gitu. Atau Google Meet, dilihat saja, soalnya kalau Google Meet di saya di HP tuh ngajeprut wae nggak bisa, nggak tahu kalau di anak. Kalau Google Meet kan bisa lebih lama ya mungkin, tapi dilihat situasi saja. Saya mau belajar dulu, perubahannya itu aja, lebih ke diri sendiri ya belajar. Kalau untuk sekolah kan kita sudah diplot harus sekolah penggerak ya, mengikuti kurikulum yang di kurikulum penggerak khusus untuk sekolah ya, mau tidak mau saya harus ikuti meskipun saya juga sudah pelatihan, tetap saja masih kurang paham ya, kurang paham. Jadi masih perlu bimbingan dari Mbah Iwan, Bu Kika atau Mbah Wahyu, sekalipun belum Mbah Wahyu tidak mengikuti, tapi saya lihat Mbah Wahyu itu sangat bagus dalam rangkai mengintegrasikan pembelajaran. Jadi saya perlu bantuan dari Bu Kika, Mbah Iwan dan Mbah Wahyu untuk kelas 4 ini kan sebagai kelas penggerak ya, kelas 1 dan 4. Itu saja mungkin. Kalau perubahannya lebih ke diri sendiri, belajar IT itu saja. Iya, rata-rata di IT. Iya, tapi IT permasalahannya ya, iya. itu permasalahannya ya virtual ya Bu. Kalau Iya. tatap muka mungkin kita bisa Harus. coaching secara tatap muka, tapi ketika pembelajaran virtual, bagaimana pembelajaran orang dewasa yang sedang kita tempuh saat ini itu betul-betul dimanfaatkan gitu, karena belajar dari manapun, mau dari Mbah Iwan, dari saya, dari Mbah Wahyu, Mbah Topan, atau teman-teman yang lain yang mungkin menurut Ambu ya lebih gitu kemampuan TIK-nya dari Ambu, padahal enggak juga gitu Bu. Maksudnya begini, kami juga mungkin tidak di coaching ya, banyaknya coba-coba dari YouTube ya, kemudian autodidak begitu, ngoprek apa yang ada gitu. Karena kalau mengandalkan di coaching lagi musim pandemik memang agak sulit. Nah, paling kalau perlu coaching biasanya kami ikut webinar aja. Iya. Ya mungkin nanti maksud kita saya ya, enggak saling mentransfer lah. Sharing aja. Maksud Ayo. saya gini, kalau saya tanya ke Mbah Iwan, Mbah Wahyu atau Bu Kika gitu, jangan mohon dibantu. Insya Allah, tapi insya Allah tidak ya. full maksudnya sharing kalau. Insya Allah, cuman sayangnya kita terbatas terkadang gitu ya, Ambu ya. Pasti. Kita terbatas karena kalau sudah dihadapkan dengan pekerjaan yang lain jadinya lupa. Jadi kalaupun memang misalnya kami bukan tidak mengcoach atau tidak ingin memberikan ilmu, tapi barangkali mungkin kami sedang ada di kesibukan yang lain gitu, sehingga perlu diketok dan henti-hentinya memang tanyakan saja, walaupun cuman mencet tombol video kumaha, itu tanyakan saja daripada nggak tahu ya, udah ini nggak ketemu misalnya gitu. Jadi memang enaknya kalau untuk literasi digital tidak bisa khusus gitu ya seperti ini, biasanya langsung praktek sambil berjalan begitu. Mudah-mudahan dari situ sedikit-sedikit ilmunya bisa bertambah. Tapi saya titip gitu untuk yang kesulitan di literasi digital, silahkan ikut banyak webinar ya yang kaitannya dengan penggunaan Google, minimal Google saja, karena dari Google ini akan banyak sekali cabang-cabangnya ke yang lain. Ya, saya juga bukan orang yang di coach khusus gitu oleh seseorang
apalagi mendatangkan trainer khusus tidak, tapi semuanya learning by doing gitu. Jadi apa yang dibutuhkan saya cari, saya coba. Akhirnya lama-lama ketemu gitu, dan ini mungkin kadang di luar teori ya, kadang di luar teori gitu. Jadi ya yang penting bisa memanfaatkan atau menggunakan teknologi ini sesuai dengan peruntukannya. Jadi tidak mahir di semua aplikasi, Bu. Kami juga, apalagi saya begitu ya, yang lahir di generasi Y, anak-anak di generasi yang Z, ini cukup luar biasa mengejarnya. Tapi mau bagaimana lagi, minimal gitu ya, untuk virtual seperti ini, minimal kita icon-iconnya, Bu Ai tahu ya, kalau nanti Zoom, minimal dari icon sebelah kiri, mute, sampai dengan icon sebelah kanan, itu more, itu bisa dipencet gitu ya, minimal, dan tahu fungsi-fungsinya seperti apa. Kemudian keyboard-keyboard yang ada di komputer, hardware-hardware-nya minimal tahu mana mareman, mana mematikan, mana kemudian bukan hanya itu saja, di dalam keyboard itu ada apa aja, bukan hanya QWERTY seperti di HP, tapi kan di sana ada untuk mengatur volume, mengatur cahaya, kemudian bagaimana mengcopy, mempaste ya, kemudian bagaimana membersihkan sampah misalnya, minimal itu dulu lah. Nanti bisa belajar Abu Aing ya, nanti di bisa searching gitu di Google dan dicoba-coba. Ya, guru kelas 5 silahkan, hatur nuhun Bu Aing, guru kelas 5 silahkan. Kayaknya untuk perubahan, karena saya untuk tahun ini saya tidak tahu anak-anaknya, jadi mungkin saya lihat dulu kemampuan, lihat dulu cara belajar anak-anaknya, atau dari asesmen yang tadi. Nah, dari yang tadi baru saya menentukan metode apa yang akan saya pelajari, yang saya berikan untuk pembelajaran ke anak-anak. Mungkin kalau untuk ini dengan Zoom, karena saya kebanyakannya menggunakan WA, mungkin akan untuk tahun sekarang mungkin dengan Zoom. Tapi karena Zoom terlalu kan kalau Zoom sekolah kan sedikitnya punya pasti rebutan tuh ya, kalau Zoom sendiri kan 45 menit, paling saya Google Meet, jadi saya mau coba pakai Google Meet. Internetnya ya, kalau memang ya, terima kasih Bu Wibin. Kalau memang dibutuhkan nanti bisa di-upgrade Zoom-nya, nanti difasilitasi oleh kami ya, Bu Kokom ya, nanti kalau memang mau dipergunakan sehingga tidak saling menunggu gitu, tetapi ya itu syaratnya harus dimaksimalkan ya. Jadi mencoba kedua-duanya, mencoba menggunakan Google Meet seperti apa, mencoba menggunakan Zoom seperti apa. Yang intinya adalah perangkat yang digunakan oleh siswa dan oleh guru tidak menjadi kendala di dalam penggunaan ruang virtual. Ya, silahkan boleh bebas dipilih, walaupun lebih nyaman menggunakan Zoom. Kelas 6 Mbak Wahyu, mangga. Terima kasih Bu Wiwin. Ya, yang saya dapat dari workshop ini, yang pertama, selama ini saya sering dengar istilah merdeka belajar, tapi belum paham banget gitu ya, apa sih esensinya dari merdeka belajar. Selama ini yang saya tahu, merdeka belajar itu lebih banyak ke kita itu mengurus administrasi pembelajaran seperti RPP ya khususnya. Kemarin itu RPP dimerdekakan jadi satu halaman istilahnya. Nah, setelah workshop ini saya dapat ternyata yang namanya merdeka belajar itu cakupannya luas, berhubungan dengan filosofi dari Ki Hajar. Jadi kita memang belajar mendidik siswa itu tidak bisa disamaratakan kemampuannya, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan dari siswa tersebut sesuai dengan karakternya. Itu yang saya dapat. Jadi intinya apa ya? Jadi pengetahuannya, jadi wawasan saya bertambah lagi tentang merdeka belajar khususnya. Nah, untuk rencana di tahun ajaran baru, berhubung saya ini di kelas 6 ya. Jadi ini buat saya ini lompatan yang luar biasa. Jadi saya harus mengaping anak-anak yang
akan masuk ke jenjang SMP. Jadi mungkin saya akan lebih banyak selain memberikan pelajaran secara akademis, tapi juga mau mencoba untuk berkomunikasi secara istilahnya gantinya orang tua di rumah gitulah. Jadi orang tua kedua untuk mereka, untuk membekali bahwa kan kelas 6 ini kan masa peralihan ya, puber gitu. Jadi istilahnya ada pengawasan yang lebih spesial. Jadi ya untuk pembelajaran sih karena untuk angkatan yang saya pegang ini kebetulan saya waktu kelas 3 pernah masuk juga, walaupun hanya hanya 1 semester, di semester kedua. Setidaknya ada gambaran mereka itu seperti apa. Tapi saya juga yakin bahwa seiring bertambahnya waktu, pasti angkatan ini ada perubahan. Mungkin dari karakter juga berubah, mungkin dari kemampuan mereka berpikir juga berubah. Yaitu, jadi intinya antara memberikan pelajaran secara akademis dan non-akademis mungkin akan saya imbangkan, ditunjang dengan metode-metode pembelajaran mungkin tidak hanya menggunakan WA, tetapi juga menggunakan Zoom atau metode lain yang bisa membuat nanti di kelas ini intinya berkesan lah sebelum mereka meninggalkan UI. Itu Bu. Insya Allah, mudah-mudahan ya kita memperbaiki kualitas lulusan intinya. Ya, gitu ya. Kalau untuk kelas 6. Baik, saya persilahkan ke PJOK. Hal apa yang didapat dari Diklat KPI dan apa yang akan diubah di tahun ajaran ini? Hal yang didapat melalui Diklat kali ini terutama dari semalam ya, saya mengkerucutkan saja yang saya dapat dari yang semalam saja, yang mulai dari pertama. Banyak yang didapat setelahnya mendapatkan pembelajaran atau penguatan ulang dari Ibu khususnya bersama Mbak Iwan dan komite yang meramu ini semua. Di situ dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merdeka seperti yang sudah diuraikan bawahi kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk konsep pembelajaran yang menurut Ki Hajar Dewantoro itu bisa diterapkan di keseharian mungkin, dan pastinya itu harus diusahakan untuk diterapkan karena banyak sekali hal-hal yang menurut beliau baik untuk bisa diterapkan di satuan pendidikan sekolah masing-masing. Seperti itu. Untuk rencana ke depan, saya tidak mempunyai rencana apa-apa buat ke depan. Selain melakukan perbaikan-perbaikan di setiap aspek yang ada, itu aja Bu. Terima kasih. Perbaikan di setiap aspek ya. Semuanya. Semuanya. Baik, nanti mungkin sambil berjalan ya, ini juga akan dijawab oleh semua teman-teman. Mungkin jawaban hari ini bisa berubah dengan jawaban hari besok. Karena kita baru menerima materinya juga hanya baru sedikit ya, baru pembukanya saja. Selanjutnya kepada PAI, mangga apa yang didapat dari Diklat KPI ini, dan kemudian apa yang ingin diperbaiki barangkali di tahun ini. Baik. Kalau dari PAI sendiri yang saya dapatkan ya, dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, ketika saya akan menanam padi, maka saya harus mengenal padi tersebut dan saya jadikan dia padi, tidak menjadikan dia jagung. Dan di mana padi itu harus ditanam, apakah di sawah ataupun di hutan. Jadi berawal dari sana, berarti fokusnya itu adalah pada peserta didik. Saya selama ini terus terang merasa bersalah jika
dulu ketika tatap muka saya memaksa seorang Hanif untuk bisa menulis satu garis sampai di kata-kata apa ya, padahal memang kodratnya dia tidak mau menulis, tapi kenapa saya paksakan dia menulis? Berawal dari sana, terus juga kasus kemarin Edian ya yang sempat terhenti. Saya beberapa waktu yang lalu, termasuk sore kemarin itu masih bertemu, tapi hanya sekedar bertemu. Dan dengan ayahnya ternyata sekarang mulai baik ya, karena kemarin sempat menulis jenazah kakeknya Edian, ayahnya Edian. Ternyata memang kita yang kurang pendekatan kepada orang tua, sehingga terus terang di sini adalah anak yang jadi korban. Terus setelah saya kemarin mengikuti pendidikan di Jepang, pola pendidikan di Jepang, ternyata di sana itu sampai SMA, semester SMA saya lupa lagi, itu ternyata tidak ada istilah tidak naik, mereka naik semua. Itu tentunya bukan berdasarkan kekhawatiran kita, bukan berdasarkan karunia, tapi ada pola-pola yang memang mereka tekankan di Jepang itu sangat bagus sekali. Jadi yang menjadi pemicu buat saya ke depan, tidak ada anak yang tidak naik, tapi silahkan angkat kaki dari itu ya. Jadi memang kitanya yang harus tegas juga. Kalau saya itu sebetulnya yang mau, karena bukan hanya dari PAI ya, bukan dari PAI. Jadi karena kan apa sih yang akan dilaksanakan? Kalau saya dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini betul-betul akan dilaksanakan dua hal tersebut lah. Ya. Memahami apa yang dipunyai, apa yang menjadi dasar, yang menjadi rasanya bibit ya, bibit dari peserta didik dan itu. Tapi tentunya bukan saya. Karena saya kan hanya sekedar di PAI dan beri pekerti. Tentunya ini juga kewajiban kita semua dari kelas 1 sampai kelas 6 selama mereka menyelesaikan saya dari awal sampai dengan akhir. Dan itu saja sih. Kalau capaiannya ya, kalau cita-citanya, kalau ke depannya itu tidak ada yang siswa UI ke depan mulai tahun depan yang tidak naik, tapi silakan angkat kaki dari semester 1 sekarang ya. Kalau misalkan kita bisa memaksa untuk tidak naik, kita paksa mereka untuk angkat kaki. Kalau memang tidak bisa, karena banyak anak yang mesti kita urus. Seperti itu saja, Bu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Alhamdulillah semuanya sudah memiliki satu pemahaman yang sama tentang filosofi Ki Hajar. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini betul-betul menjadi bahan bakar kita manakala kita akan memperlakukan siswa di kelas nanti yang akan kita mulai pada tanggal 19. Saya juga sama, dari sekian diklat dan juga hasil diskusi ya dengan Abah Ambu hari ini, akhirnya saya semakin sadar bahwa yang namanya setiap manusia itu memang sudah dilahirkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita yang dititipkan oleh orang tua sebagai ibu dan ayah kedua yang ada di sekolah ini membesarkan mereka sesuai dengan kodratnya. Itu ya. Jadi ibarat yang tadi betul ya, sebiji jagung tidak mungkin tumbuh berubah menjadi padi karena habitat, kebiasaan dan bibitnya juga jelas berbeda, begitu ya. Tetapi bagaimana kita menjadi tempat penyemaian benih-benih itu, menumbuh kembangkan mereka sehingga mereka ini siap untuk dibesarkan di masa yang akan datang. Dan saya juga sangat
tergerak gitu ya dengan statement tadi dari Mbah Wahyu bahwa bagaimana saya memposisikan diri, menempatkan diri sebagai ayah kedua. Karena anak-anak di SD ini luar biasa, Mbak Ambu ya. Mereka dititipkan ke kita mengalami 2 fase dan hanya ada di SD seperti itu. Mereka dari umur 7 sampai dengan 10 tahun, perkembangan mereka itu ada di perkembangan yang serba konkret, serba nyata, semuanya harus serba katingali, serba teragam, terpegang gitu ya. Sementara kita juga harus mengantarkan mereka di usia 10 sampai 12 tahun menginjak pra remaja. Sehingga ada 2 perlakuan yang memang harus kita jalankan. Kenapa saya melakukan rotasi mutasi? Salah satunya itu, supaya setiap diri dari kita menguasai setiap fase perkembangan. Karena di SD ini tidak ada yang namanya guru ahli, semuanya adalah guru pendidikan dasar. Guru kelas 1 harus memahami psikologis guru sampai siswa di kelas tinggi. Ya begitupun sebaliknya. Guru yang berada di kelas tinggi itu pun harus memahami karakteristik psikologis yang ada di kelas bawah. Karena hanya di SD ini kita menghadapi siswa berada di 2 fase yang berbeda. Fase tumbuh dan fase berkembang. Ini yang luar biasa ya, anugerah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua, kita ditempatkan di pendidikan dasar. Ini menjadi statement terakhir dari saya untuk semuanya. Dan besok kita sudah mulai akan belajar mengupas. Kalau kita sudah mengenal peserta didik, maka apa standingannya atau apa standarnya yang menjadi ukuran anak itu ketika setelah di assessment, kita kelompokkan di fase mana. Nah, ukuran yang akan kita pakai salah satunya adalah karakter, dimensi, profil pelajar Pancasila. Ya, insya Allah besok ini akan dipandu oleh Abah Iwan. Mohon maaf karena besok dari jam 7.30 saya sudah registrasi untuk webinar TIK dan platform teknologi. Mudah-mudahan harapannya adalah dengan kita diberikan kesempatan menjadi sekolah penggerak tahap pertama, maka platform pendidikan itu bisa kita dapatkan di tahun ini. Sehingga manakala nanti anak-anak akan menitipkan tugas, termasuk juga Abah Ambu mengerjakan tugas administrasi yang menurut Abah Ambu saat ini luar biasa gitu ya beban pekerjaannya. Mudah-mudahan dengan platform teknologi yang difasilitasi oleh kementerian ya melalui kegiatan sekolah penggerak bisa kita nikmati untuk memudahkan komunikasi, kemudian memudahkan anak-anak dalam mendistribusi tugas dan juga kita dalam rangka menilai atau memberikan hasil asesmen kepada siswa termasuk laporan kemajuan kepada orang tua. Kita juga gunakan saja platform yang gratis ya, Classroom ini memang tidak difasilitasi LMS oleh Kemendikbudnya juga belum gitu ya. Jadi baru besok. Dan besok juga akan diterangkan bagaimana pemanfaatan media pendidikan yang akan diberikan kepada kita di tahun anggaran 2021 sampai sekolah penggerak ini betul-betul akan dicanangkan secara nasional di tahun 2024. Syukuri ya apa yang sudah diberikan kepada kita semua. Ini merupakan kesempatan yang tidak atau belum didapat oleh sekolah yang lainnya. Hayu kita bergerak bersama daripada tidak sama sekali di dalam semua aspek seperti yang Mbah Topan sampaikan. Saking seueur aspeknya Mbah Topan langsung menyebut semua begitunya. Jadi dari 8 standar ini banyak sekali yang harus disampaikan ya. Kemudian jika tidak ada yang didiskusikan untuk besok, maka mulai dari jam ini sampai dengan besok kurang lebih pukul 7.30, Abah dan Ambu akan mempelajari materi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya ada juga nanti pemaparan tentang asesmen diagnostik. Ya, besok dipandu oleh Mbah Iwan. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti, mungkin saya akan hadir lewat HP kalau memungkinkan, ya bisa berkonsentrasi. Kalaupun tidak, saya akan mengikuti pergerakannya di Classroom saja. Ya, itu saja barangkali untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Maminnya masih masing-masing ya. Nanti belum ada belum ada GoFood yang mengirim gitu ke sana ya. Jadi
direken saja gitu barangkali ya untuk Mamin. Dan untuk kuota, kalau ada yang kesulitan mengenai kuota dan lain-lain, kalau belum diberi dari Kemendikbud, silakan menghubungi Ambu Ipah, nanti akan kami fasilitasi untuk kuota selama kita melaksanakan. Ada yang mau ditambahkan? Mangga Akila Sel. Ditunggu. Ada yang mau ditambahkan? Kemendikbud bulan Akila Sel. bulan Juni. Abi atas kamari Akila Selnya. Japri. Untuk besok yang sudah diberitahukan ya, karena saya belum begitu paham di penggunaan Classroom. Jadi Abah dan Ambu mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian masuk ke profil belajar Pancasila. Takutnya di sana yang di atas itu profil belajar Pancasila ya. Takutnya yang di atas profil belajar Pancasila, harusnya di bawah. Jadi urutannya. Urutan postingan, ya. Urutan postingannya ternyata saya kira yang awal itu salah. Berarti saya salah menempatkan, harusnya dari ujung dulu, baru ini marah dari awal dulu yang di-post. Jadi mulai dari bawah dulu, mulai dari diri, kemudian masuk ke eksplorasi konsep, masuk ke profil belajar Pancasila. Itu adalah bahan untuk kita besok diskusi ya. Besok. Diskusi ya. Jadi kerangka kurikulum profil belajar Pancasila. Kan dipelajari, terus ada video di sana bisa disimak juga untuk lebih memahami tentang kurikulum sekolah. Saja Bu memberitahuannya. Ya, nanti kalau ada yang baru mungkin akan besok sinkronus jam berapa? Jam 8. Jam 8 ya. Jam 8 ya. Masih menggunakan room yang sama, Mangga ya. Jadi ini room ini memang sudah diulang begitu sampai dengan selesai. Tapi kalau memang nanti akan ada alternatif yang lain, Mangga silakan. Besok saya akan menggunakan HP. Jadi ini roomnya digunakan saja untuk besok, masih di link yang sama. Jadi linknya nggak ganti ya. Kalau ada kesulitan silahkan boleh di WAG gitu ya, di grup kita. Kemudian yang saya harapkan adalah keaktifan, karena ini tidak ada skor 100 atau berapa gitu enggak ya. Yang saya harapkan adalah keaktifan, berdiskusi di Classroom. Manakala ada pertanyaan, silakan dijawab berdasarkan pengetahuan dan pemahaman atau mungkin pengalaman yang bisa di-share supaya bisa saling mengisi dan ini mengefektifkan waktu ya. Jadi nggak terlalu banyak membahas di asinkronus, karena asinkronus itu kan tidak bisa saya tentukan waktunya. Semuanya bergantung kepada kesiapan. Tadi juga dilihat, sampai jam 12 malam yang posting, yang komen baru 3 orang. Tapi ternyata menjelang ke arah jam 8 sudah bertambah gitu. Kadang saya juga lambat ya di Classroom, pemberitahuannya gitu. Ada yang komennya jam berapa, baru masuk notifikasinya ke saya jam berapa gitu. Mohon maaf ya semuanya, mudah-mudahan hari ini betul-betul membawa pencerahan yang luar biasa untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya dalam memandu, ya mungkin kurang rame atau gimana, yang bagusnya ada di Abah Ambu semua. Mudah-mudahan besok semuanya bisa makin aktif. Besok siapa nih KM-nya? Kelas 2 ya? Bu In ya? Ice breaking, Pak Topan, karena hari ini nggak bisa, mudah-mudahan besok bisa bayar utang ice breaking ya. KM-nya Bu. Cair Pak Topan ya. Silakan KM, kalau tidak ada yang mau besok masih bisa aja Bu buat penutupan ice breaking-nya sekalian penutupan. Untuk